Dan kita akan membahas kembali bersama dengan Ibu Vesela Chin adalah saham-saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Baik Ibu Vesela, bisa disampaikan saham-saham pilihan yang sudah Anda berikan kepada redaksi. Tadi ada BRIS, kemudian Antam dan juga HIL. Kita bahas BRIS dulu Bu, silakan. Oke, untuk BRIS ya, karena saya lihat dia sudah breakdown trend line-nya ya, dan juga kita ada sentimen bank syariah juga kan ya, kita satu-satunya bank syariah yang terbesar itu kan BRIS gitu. Jadi sentimennya cukup bagus untuk BRIS ini, dan dari pergerakan chartnya sendiri cukup menarik karena dia sudah breakdown trend line. Dan 2 minggu terakhir ini volumenya juga tadinya kan sepi-sepi, ini sudah mulai besar lagi gitu. Yes. Nah, cuma ya tadi seperti saya bilang, saya nggak suka ngejar di ketinggian. Kalau saya rekomennya buy on weakness di 2220 sampai 2280 dengan stop lossnya di 2090. Targetnya di 2480, kalau break 2480 bahkan mungkin bisa mencapai 3000. Oke, current price berarti tidak disarankan ya Bu, sebaiknya kita menunggu buy on weakness saja. Ada pelemahan baru kita masuk ya. Kalau mau ya sekalian buy on break, dia kan kemarin itu terhambat di 2500 ya. Kalau misalnya dia bisa lewat 2500 dengan volume yang cukup besar, nah itu arahnya bisa ke 3000-an gitu. Oke, berarti ada dua posisi, kita menunggu di harga bawah ataupun buy if break ya, misalnya tembus ke 2500. Ya. Oke, itu untuk BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya Antam nih, apakah terdorong oleh pergerakan harga komoditasnya yang juga kalau kita cermati ada batu bara yang juga menyentuh rekor tertinggi nih di dalam negeri untuk harga acuan batu bara dalam 1 dekade terakhir Ibu. Untuk Antam juga kemarin itu juga kan sempat waktu bulan Januari ya, itu kan dengan heboh-hebohnya nikel yang katanya Elon Musk itu mau bangun pabrik baterai di sini, itu kan sempat harganya naik tinggi kan, tapi setelah itu turun cukup lumayan gitu. Nah kemarin ini saya lihat dia juga sudah mulai ada pergerakan naik ya setelah turun konsolidasi cukup lama, mungkin sekitar 2 bulanan. Nah kemarin sudah mulai ada pergerakan cukup bagus. Jadi saya ngelihat harga nikelnya juga kan kemarin juga sudah mulai membaik lagi. Walaupun kemarin malam sih ada koreksi, tapi beberapa hari sebelumnya kan cukup baik. Nah kalau untuk Antam ini juga saya juga sarankan sih buy on weakness ya di 2340 sampai 2400 dengan target 2700 dan 3000. Stop lossnya di 2200. Baik, stop loss di 2200 hari ini sedang tertekan di level 2540. Apakah kita harus menunggu sampai 2400 baru kita mengambil posisi beli saja, Bu? Ya, atau betul. Cicil beli? Masih memungkinkan tidak cicil beli dari level-level sekarang? Kalau mau beli di level sekarang, ini kan sekarang kayaknya dia masih konsol lagi ya Mas ya. Kalau mau ya tadi buy on weakness atau sekalian sama buy on break di 2670. Oke. Berarti kita memang harus mencermati ada 2 level ya, sama seperti BRIS tadi. Ada 2 level di bawah, kemudian satunya lagi di atas atau resisten tertingginya di 2500, kemudian untuk Antamnya tunggu di 2670, sementara di bawahnya ada support di 2400-an ya Bu? Ya, stop lossnya di 2200 ya. Yes. Menuju level 3000 itu jangka pendek atau jangka menengah panjang? Jangka menengah lah ya. Oke. Itu untuk medium term Antam. Selanjutnya HIL. HEAL, Medikaloka. Bilang kan memang saham-saham rumah sakit ini kan kita lihat memang bagus ya Mas ya. Tadi saya sudah bicara tentang silo. Nah ini HIL juga kalau kita lihat juga pergerakannya cukup menarik. Cuma memang ini kan sudah naik berhari-hari gitu. Jadi ya baiknya kalau yang mau masuk mungkin kita buy on weakness juga di 5.700 sampai 5.800 dengan targetnya di 7.400 ya. Stop lossnya di 5.600. 5.600 stop loss, sementara supportnya kalau mau menunggu di 5.700 sampai dengan 5.800. Sama, sekarang sedang mengalami tekanan karena sudah mengalami kenaikan yang cukup kencang. Kalau kita lihat tren dalam 1 bulan, kencang sekali Bu, dari 4.400 sampai dengan 6.200-an. Nah, apakah peluang yang sebenarnya dari pergerakan HIL ini sudah mulai terbatas Bu, jadi akan cenderung turun atau bagaimana?
kan kalau kita lihat nih berhari-hari gitu naik terus kan Iya. biasanya kalau saham naik itu kan harusnya ada koreksi ya Mas ya, dan tapi ini juga saya lihat juga volumenya kan dengan kenaikan ini tapi volumenya makin menurun gitu. Jadi kalau bisa sih jangan hajar di atas gitu loh. Jadi kita tunggu koreksi aja kalau mau beli. Oke, berarti kita untuk trading sekarang main sabar aja ya Bu ya, tunggu di bawah ya Bu ya. Ya, jangan sampai ini kadang-kadang orang FOMO gitu loh, ngejar-ngejar terus begitu pada nyangkut di atas. Betul, betul. Kasihan Kejadiannya nanti. seperti itu memang. Berarti HIL pun menuju level sekitar 7.400 ini akan terbentuk setelah menuju support Bu. Dalam artian ada rebound di sana. Ya, target 7.400 itu ya kita lihat nanti setelah mungkin ada koreksi, terus begitu kan nanti laporan keuangan bulan Juli kan juga akan keluar ya, laporan kuartal kedua ini semester 1. Iya. Nah, kalau dia benar-benar makin membaik lagi, ya ada kemungkinan harganya masih bisa terangkat. Karena kalau Oke. dibandingkan dengan Mika ini, HIL valuasinya masih lebih murah. Baik, itu dia ada BRIS, kemudian Antam dan HIL, kemudian Silo ya kalau kita bicara mengenai emiten-emiten rumah sakit yang justru masih ada peluang untuk bisa memberikan cuan yang lebih besar. Baik, menyikapi dengan perdagangan market seperti saat ini, Ibu Visela mungkin bisa memberikan saran. Apakah kita lebih untuk short term trading begitu Bu, atau justru kita peluang untuk investasi jangka panjang dengan kondisi market yang masih tertahan di level 6.000? Ya ini kan sebenarnya market ini kan kita lihat kayaknya ya ini kan mau ada IPO-nya Bukalapak tuh Mas. Betul. Kelihatannya banyak orang yang pengen ikut gitu. Jadi saham-saham yang lain itu banyak yang kayaknya dijualin gitu loh untuk ikut dalam IPO-nya Bukalapak ini. Jadi makanya marketnya agak berat untuk naik. Saya ngelihatnya sih gitu. Oke. Itu selain dengan ya COVID dan orang masih menunggu juga laporan keuangan kuartal kedua ini yang akan keluar sebentar lagi. Baik, berarti Bukalapak ini menjadi salah satu penantian juga ya dari para investor ya untuk masuk ke sana. Termasuk Ibu Visela nggak? Dananya besar sekali Mas, itu kan mereka IPO 20-an triliun ya. Itu Yes. kan untuk market cap Indonesia ini ya lumayan besar lah. Baik, tapi secara laporan keuangannya pun juga banyak yang mencermati juga ya Bu ya terkait dengan Bukalapak Kalau ya. secara laporan keuangan kan memang masih negatif ya. Kalau dulu kan kita kalau di bursa ini sebelumnya kan kalau laporan keuangan belum positif kan belum boleh Yes. IPO. Cuma ini kan karena perusahaan yang berhubungan dengan startup ini kan memang rata-rata laporan keuangannya belum ada yang positif. Oke. Jadi memang valuasinya mereka lebih mempergunakan sales ya. Oke, Nggak dan ini ngelihat, bottom line-nya gitu. tapi potensinya besar ya Bu untuk bisa memberikan cuan bagi para investor begitu? Ya sebenarnya kan ada banyak dana asing yang mau masuk ke perusahaan-perusahaan tech yang selama ini di Indonesia kan belum ada. Oke. Nah sekarang ini Bukalapak ini kan boleh dibilang merupakan yang pertama ya. Ya, jadi Betul. yang kita lihat saja Mas pergerakannya seperti apa karena memang belum pernah selama ini kan yang tech yang katanya tech itu kan kita lihat atau yang berhubungan dengan teknologi itu kan Oke. naiknya juga sudah lumayan banyak. Terus begitu MTech nih yang sebagai pemilik Bukalapak juga itu kan kenaikannya juga kita lihat sudah tinggi ya. Nah itu berarti memang kelihatannya saham-saham seperti di US itu kan saham yang naik banyak itu kan saham-saham tech, jadi indeks Nasdaq-nya yang naik banyak. Ya. Nah kalau di Indonesia kan ini memang belum terlalu banyak alternatif. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Ya tapi nanti kita lihat lagi pergerakannya seperti apa. Karena kalau Baik. saham-saham IPO itu kan memang masih sulit untuk Yes. dievaluasi Betul. ya Mas ya. Benar, sambil terbentuk harga wajarnya dulu nanti ya Bu ya. Ya. Baik Ibu Visela, terima kasih Bu atas waktu dan juga analisis yang sudah diberikan, semoga bermanfaat bagi investor maupun traders pasar modal pada perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Ibu Visela. Terima kasih Mas Pras. Baik.